Ulumul Quran Al-Mustafa terletak di Komplek Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Merupakan sekolah yang berbasis pondok pesantren terkemuka dalam pengembangan potensi peserta didik di bidang tahfidz Quran, keagamaan, akademik, dan keterampilan, serta membentuk akhlakul karimah dengan disiplin sebagai landasan. Berdiri di atas lahan seluas 3.185 meter persegi dan telah dilengkapi dengan beragam fasilitas yang mendukung pembelajaran siswa. Didukung oleh 19 tenaga pengajar dan karyawan, SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa siap mencetak 113 siswanya menjadi generasi muda yang terampil dan mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman SPDI, Kepala Sekolah SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa. Saya akan sedikit bercerita tentang latar belakang pendirian SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa. SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa berdiri sejak tanggal 15 Januari tahun 2019 dengan gagasan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari orang tua. Yayasan Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa mendirikan SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa ini sebagai wadah untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari SMP ke SMA. Sejak tanggal 15 Januari 2019, saya ditugaskan sebagai kepala sekolah, kemudian membentuk tim di sekolah dari mulai wakasek kurikulum, wakasek kehiswaan, dan tim guru yang ada. Kami merumuskan visi misi untuk mewujudkan misi lembaga Yayasan Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa. Dari musyawarah tersebut menghasilkan misi SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa, yakni menjadi lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul dalam bidang tahfidzul Quran, dalam bidang keagamaan, dalam bidang akademik, dalam bidang keterampilan, serta mewujudkan karakter akhlakul karimah dan disiplin sebagai landasan. Hal inilah yang menjadi gagasan kami untuk terus maju dan berkembang untuk mewujudkan SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa. Sejak itu, kami terus berproses dengan berbagai program yang diwujudkan di SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa. Dalam program pembelajaran, kami memadukan kurikulum nasional dan kurikulum pondok pesantren, sehingga pembelajaran di sekolah kami tidak hanya mempelajari pelajaran nasional, kami pun ada pembelajaran khas, yaitu kitab kuning, kemudian hifdzul Quran di dalamnya kami programkan. Program ini alhamdulillah berjalan sangat luar biasa, karena telah berhasil menghasilkan dan mencetak berbagai siswa kami untuk menjadi hafidz dan hafidhoh yang selesai 30 juz di kelas 11. Di samping itu, didukung juga oleh berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada ekstrakurikuler wajib pramuka, kemudian ada muhadharah, kemudian ada marawis, kemudian ada olahraga. Semua itu terjadwal dilaksanakan dalam kegiatan di sekolah dan dipadukan dengan kegiatan pondok pesantren. Dan alhamdulillah, dari berbagai kegiatan tersebut kami pun cukup mendapat respon masyarakat yang sangat baik, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa dapat memotivasi siswanya untuk berprestasi dengan bukti bahwa peserta didik mampu memiliki prestasi di bidang tahfidzul Quran, pernah juara nasional dalam kegiatan ajang wukuf, wahana unjuk kreativitas untuk Fastabiqul Khairat.
Kemudian kegiatan Olimpiade Sains, kami pun pernah berjuara ada tingkat nasional, yaitu ada mata pelajaran biologi, bahasa Inggris, dan fisika. Semuanya sudah dapat diraih oleh peserta didik kami hasil daripada semua program yang kami laksanakan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya sesuai dengan visi misinya. Semoga kehadiran SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa mampu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mencintai, memahami, dan mengamalkan ilmu-ilmu di dalam kandungan Al-Quran dan menciptakan insan-insan yang berakhlakul karimah serta berguna untuk nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu Guru SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa serta Bapak Ustadz pimpinan perwakilan orang tua dari pondok mungkin yang diwakili oleh Ustadz Zubair sebagai wali dari siswa yang ada di pondok berhubung orang tua siswa tidak dapat dihadirkan hari ini. Ada pun materi yang ingin saya sampaikan yaitu sumber daya sebagai aset kekuatan di SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa. Mungkin ini adalah salah satu hal yang menjawab tadi diskusi kita di awal ya terkait bagaimana ketika kelompok tidak ada apa pembelajaran akan berjalan dan lain-lainnya. Tadi ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat lebih jauh tentang aset-aset apa saja sih yang sebenarnya bisa kita miliki dan bisa kita manfaatkan sebagai salah satu modal dalam pembelajaran kurikulum merdeka begitu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, untuk SMA kita ini ada foto video yang tidak asing lagi di YouTube-nya udah ribuan yang menonton ya. Emang kecil aja. Itu lalu kecil. Tidak ada lupa ya. Mereka makan. Tidak ada salah cerita. Ini video lama ya? Video berapa ya? Iya, lupa. Sekilasnya tentang SMA kita tercinta. Nah, lalu kita harus, Bapak Ibu, kita harus bisa menemukan 7 aset utama atau sumber daya yang ada di sini dan mungkin akan kita manfaatkan dalam pembelajaran kita. Sebelumnya saya mau izin memotong video dulu ya. Di sini ada
tentang defisit base tinggi dengan aset base tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah, tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya itu dengan barang-barang yang kita punya itu susah juga. Minimal kita punya sistem dan itu kita punya. Terus kita sewa belum lagi nanti coba dekorasi. Iya, kalau seperti itu kondisinya kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah dan sebagaimana diketahui bersama kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas seperti kita susun jadi aula bisa. Nah untuk aula itu kalau Pak Budi bisa pinjam dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita bisa bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus kita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga punya ide Bu untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rapian untuk rambut-rambutnya dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri yang mana. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Nah bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke baiklah, saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian.
Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Oke, Bapak Ibu ya. Coba apakah ada yang bisa membedakan bagaimana di video pertama dengan cara berpikir di video yang kedua? Yang nggak menjadi yang kedua sudah pemikiran untuk kayak gini ada jalan kedua mereka memaafkan dari itu. Yang pertama kata Bella pesimis, gitu ya. Yang kedua mencari ide-ide dari yang ada. Nah, coba yang lain, Ulfa. Kalau yang pertama tadi mungkin mereka itu sudah yang pertama tadi sudah terlalu pesimis padahal masih bisa menggunakan hal-hal lain gitu. Dan contohnya kalau yang kedua itu mereka itu pemikiran itu udah pesimis malah optimis gitu dengan merencanakan dengan barang-barang yang sudah ada dan tidak perlu dijual lagi walaupun dari tidak ada seperti itu sih. Ada lagi? Sri, mantap. Video pertama stop, video kedua begitu. Ya. Mantap luar biasa. Kok mana? Coba. Apa? Lagi apa? Apa? Yang ngasih Pak Wan, apa? Oh, tadi jam. Sesuai dengan judul basic thinking ya, asset based thinking. Jadi apa yang kita pikirkan, itu bisa kita jalankan. Kalau kita pikirkan yang kita tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau pikirnya panjang dan luas, kita bisa, kita bisa. Rugi hebat-hebat, mudah-mudahan itu adalah semua aset sebenarnya. Oke, kita ke selanjutnya ya. Tadi ini. Nah, jadi dalam aset yang kita miliki, Bapak Ibu, sejujurnya, sesungguhnya itu ada 7. Yang pertama, modal manusia. Jadi kalau di sekolah modal manusia siapa kira-kira? Gurunya, siswanya, apa lagi? Manusia. Kalau sekolah bukan aset, kalau sekolah, apa lagi? Pengawas, apa ini? Komite, orang tua, benar. Nah, kira-kira dari modal manusia ini salah satu yang sudah dibuat ya. Tapi tentunya SMA UKI itu memiliki kelebihan dibandingkan SMA yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi bagaimana kepala sekolah atau guru atau murid atau pengawas yang memiliki nilai lebih dibandingkan SMA lain. Silakan boleh berpendapat. Kepala sekolahnya bagaimana? Apakah itu aset? Aset. Ya, bagaimana? Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya biasanya oke aset bu, karena kepala sekolah ini mendukung penuh secara penuh untuk kita terus belajar apapun itu. Karena saya dengar ya teman-teman saya banyak teman-teman saya yang tidak bisa ikut kegiatan ini, salah satu ini itu kan salah satunya adalah CGP tidak bisa karena itu mengganggu katanya pembelajaran, belajar. Tapi untuk di SMA UKI adalah kepala sekolahnya sangat mendukung penuh Bapak Ibu guru supaya bisa ikut itu, ya. Bukan bukan hanya ikut program ini, ada juga webinar atau pelatihan apapun. Kepala sekolah selalu mendorong secara penuh untuk guru-guru selalu partisipasi dalam. Oke, mantap, luar biasa. Yang lain, Ibu, Sekolahnya sangat melek teknologi. Jadi membuat guru-guru itu untuk maju dalam bidang teknologi. Sedangkan mungkin ya guru-guru bukan guru ya, tapi kepala sekolah lain mungkin lebih ke kayak metode lalu gitu. Sedangkan kepala sekolah kita itu sekarang sangat melek teknologi dari bidang absen, dari media pembelajaran, itu sudah sangat memfasilitasi kita dalam teknologi. ada aset yang luar biasa, Pak Ibu. Gurunya sekarang apa aset guru yang kita miliki? Guru-gurunya masih pada muda. Sama melek teknologi juga alhamdulillahnya.
dan muda. Ada lagi gurunya? Alita. Luar biasa. Ada lagi? Guru-guru mau belajar Bu. Mau belajar. Berarti ada gurunya aktif. Gurunya aktif. Karakter. Sendiri-sendiri. Iya. Karakternya tuh bukan lebih pakai emang. Jadi kita itu kan maksudnya gini, kita itu di pesantren gitu ya. Tetapi kita itu bisa menyesuaikan diri. Tidak mudah ya. Kulitnya. Aset kulitnya bagaimana? Pintar-pintar. Kita pintar. Boleh? Mantap. Kalau kamu bisa ya. Kulit saya Hafiz. Salah satu aset yang luar biasa. Jika kita pondok di Kabupaten Sumedang bukan hanya SMA Hafiz, yang ketika saya mengunjungi ini bukan sebuah refleksi ya, bukan membandingkan. Jadi kalau secara tidak langsung nih Bapak Ibu pasti merasakan ketika kita melewati santri kita gitu, pasti mau SMP SMA pasti mereka diam dulu lalu menundukkan kepala gitu. Tidak mengenal bahwa kita gurunya atau bukan. Di tamu orang tua wali santri datang di hari Minggu dan lain sebagainya, saya menyaksikan langsung bahwa tidak hanya guru yang dihormati gitu ya, tapi juga orang lain yang mungkin tidak setiap hari berada di lingkungan ini yang dulu menundukkan kepala, dan ini sulit kita dapatkan di sekolah lain apalagi negeri. Bukan membedakan ya, bukan juga membandingkan, tapi sebuah refleksi karena ya inilah gitu aset di santrinya. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa mengeksplor lebih jauh mengenai karakter itu sendiri diimplementasikan dalam tema yang sekarang sedang kita jalan. Oke, mantap. Dimulai juga asetnya luar biasa yang kita miliki ya Bapak Ibu. Oke. Ini udah kayaknya ya ada kepala guru, murid, pengawas, komite, orang tua dan tokoh-tokoh yang melingkupi salah satu modal yang dapat kita manfaatkan untuk banyak guru itu. Nah, yang kedua ada modal sosial Bapak Ibu ya. Ini juga bisa kita manfaatkan bahkan di dalam pembelajaran. Di sini ada pemerintahan desa kecamatan, mungkin ibu ada program dengan desa mau bekerjasama, itu mungkin sekali terjadi begitu. Dengan PGRI, mungkin kalau kita emang GMP ya, kalau kali itu kan untuk SD. Dengan KCD juga mungkin bisa dimanfaatkan. Kita malah pernah sosialnya dengan BPTH, Balai Benih Tanaman dan Hortikultura yang telah kita kunjungi. Puskesmas, pondok pesantren, polsek, saya masukkan di sini khas UKI Johnny Trader 3302. Modal yang luar biasa, berbeda dengan yang lain itu ya Pak Ibu. Wih, jangan tanya siapa dong? Ibu sudah tarik. Ya, modal fisik Bapak Ibu, ini adalah isu yang memang masih terus berkembang. Kenapa? Sebenarnya ketika kita membandingkan dengan SMA lain yang sudah bertahun-tahun, yang lulusannya sudah punya cucu ya, kita mah lulusannya juga dari Projo ya. Tapi alhamdulillah dengan akreditasi B yang sudah terakreditasi sudah karunia yang luar biasa sebenarnya untuk sekolah yang berdiri dengan PPDB yang tidak usah mencari ya. Kita mah nampi alhamdulillah. Mungkin kalau yang pernah ada pengalaman di swasta mencari siswa pelosok ya luar biasa ya. Untuk fisiknya ada bangunan Pak Ibu ya. Bangunan sekolahnya ada kantor kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, ruang perpus. Kalau ini lab kita memang belum punya gitu. Lapangan olahraga, apa namanya? Gelora Bung Karno. Ya. Pak Komar. Jadi Pak Komar kemarin. Printer komputer, infocus, LCD proyektor, smartboard kita dulunya ya, punya orang, dan speaker aktif. Jadi mudah-mudahan yang masih sedikit ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Ada berapa lagi? Ada modal lingkungan Bapak Ibu ya. Di sekitar kita itu ada tanah yang masih banyak. Apalagi udara yang bersih, sungai. Sungai ini sebenarnya asetnya daerah Jatinangor, jadi masukannya banyak sungai. Kalau kita ada sungai sih. Dari kata kebun. Kita banyaknya makam. Makam bener. Asetnya, tahu tuh sih dari malam. Nah itu. Hasil alam juga masih banyak ya. Yang punya hasil alam ini Pak Komar.
itu titipan dari Allah. Siur teteh. Jadi pengen kita nanti bertujuh kebun apapun antara mencabut rumput dengan mencabut tomat. Tadi sih tomat teh. Kebun bunga juga bisa. Oh boleh bisa. Nggak upaya ekonomian gitu. Lalu Bapak Ibu, kita juga dekat dengan kawasan pendidikan utama. Ini salah satu modal yang mungkin suatu hari bisa dicanangkan di program dari kesiswaan. Kita ke ITB, kita ke IPDN, ke IPOPIL, ke URWIN, udah suka jalan-jalan tuh satu modalnya. Hai modal, bersih. Pakai apa tuh siapa? Kita punya angkot kayak gitu. Juga ada gunung ya, gunung Batu biar bisa jalan-jalan. Ini bagian Pak ya. Modal yang kita miliki. Ini saya sangat bangga. Ini sebenarnya ini adalah selain kelompok ya. Saya sangat bangga masukkan yang memberi hibah dan donasi dari wirausaha. Masya Allah. Karena ini adalah satu hibah di mana tidak semua sekolah punya koleksi yang luar biasa sehingga memiliki aset sampai bisa membuat gedung 2 lantai yang luar biasa. Saya masukkan khusus. Kalian juga takut jangan masuk ke sini. Nanti pengaruh penting nanti ada. Sisi. Kalau untuk SMP yang lain di sekitar Jatinangor itu adanya dari sponsor paguyuban pengusaha kelasan. Mereka berkata dari Jalan. Dan ada juga kalau yang dekat KHT itu selalu memberikan sponsor dana barang. Ya, pendidikan rutin ya. Ya. Boleh berapa komodnya yang Saya juga masuk. Tapi tahu yang rutin kan. Ya, kalau kita SMP Jatinangor saya datang nanti ke komodnya ini. Lalu ada sumbangan komite atau orang tua di mana kalau negeri sudah tidak bisa mengikutnya. Kalau kita alhamdulillah masih ada orang komite. Itu salah satu modal itu tanggal 5 cair. Luar biasa dibantu dengan dana bos. Ada ini hanya kita yang punya di sini boskin dari BPMU. Kalau BPMU mungkin yang lain punya yang swasta ya. Juga ada kantin dan vokasi untuk sekolah lain. Jadi kita memiliki juga modal finansial beberapa. Mudah-mudahan maksimal terus ya buat kita. Amin. Saya selalu. Ya, modal politik. Yang keenam kita punya 7 modal, ini yang keenam Bapak Ibu. Ya, ini ada komunitas Jabar Masagi. Ini salah satu modal politik yang memang tercipta salah satu dari salah bukan ya dari Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil, dan ketika beliau itu apakah ada atau tidak kita belum tahu. Ini Jabar Masagi. Juga yang kemarin datang ke sini ada dari protokol Jabar yang gratis itu ya, dan mudah-mudahan itu masih bersambung episodenya nanti insya Allah ada lagi. Nah kalau SD ini ada SLBS, Present Study, apa ya pokoknya guru-guru mengajar tidak guru-guru lain ada programnya. Kalau SMP ini sangat kencang sekali di SPS. Lalu ada Kombel, nah ini masuk modal kita miliki dan alhamdulillah untuk SMA UKI sudah berjalan terjadwal ya, minimal jadwalnya dulu ya gitu aktifnya dan efisiennya kita sambil terus belajar, mudah-mudahan banyak materi insya Allah. Lalu ada pelayanan listrik, air, dan internet. Ini adalah salah satu pemanfaatan dari fasilitas pemerintah yang menjadi modal dulu ketika ya tidak ada wifi di ibunya ya betul. Lalu ada pelayanan keamanan dari Polsek, juga ada pelayanan kesehatan dari puskesmas yang biasanya bekerja sama dengan sekolahnya. Kebagian TTD ya gitu. Nah yang terakhir ini ada modal budaya dan agama. Kalau di sekolah lain ada kesenian reak, pegul, pencaksilat, perahu. Kalau di kita modal agamanya pondok pesantren yang merupakan basis yang sangat kuat mungkin dalam anak-anak beragama, termasuk kita juga belajar di sini waktu itu maksud saya juga ada modal budaya. Yang salah satu tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Rizka tentang anak-anak ada tamu lalu format bukan badai, itu salah satu budaya yang baik dan itu adalah salah satu modal yang bisa kita main. Begitu sudah dapat happy. Oke, alhamdulillah kita sudah ke akhir sesi tentang 7 aset utama. Mudah-mudahan apa yang kita miliki walaupun masih terbatas ini bisa terus kita manfaatkan untuk pelajaran Bapak Ibu.
Pak.